Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi setelah kita sudah membuat atau menyusun file-file yang kita akan gunakan untuk keperluan classroom kita di dalam akun Belajar ID. Kita lanjutkan bagaimana sih cara membuat classroom untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu selalu tetap semangat dan kita semua berharap dalam masa pandemi kita selalu dalam keadaan sehat dan salam bahagia. Untuk langkah berikutnya, bagaimana cara kita masuk ke classroom? Cara yang tercepat setelah kita masih dalam posisi di drive, kita bisa pilih, gambarnya saya kecilkan dulu. Oke. Kita bisa memilih titik di aplikasi Google ini pada pojok kanan, kemudian kita pilih Classroom. Oke, ini adalah tampilan Classroom yang sudah terkoneksi dengan akun saya. Ini adalah akun belajar.id. Kemudian langkah yang pertama, tentunya Bapak Ibu di tampilan yang ada di video ini ada beberapa kelas yang sudah pernah saya buat dan sudah ada kelas yang saya ikuti. Tapi jangan risau jika pada classroom Bapak Ibu ternyata pada classroom Bapak Ibu masih kosong. Tidak usah khawatir, kita akan isi pada saat ini. Caranya adalah yang pertama kita mengklik tanda panah pada pojok kanan. Klik, di sini ada dua opsi. Oke, sebelum saya lanjut juga di sini pada saat Bapak Ibu praktek itu mungkin bahasanya tidak sama dengan bahasa yang ada di sini. Kalau sini sudah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti kita bisa mengubah bahasanya dengan cara mentranslate dari English ke Indonesia. Caranya adalah klik kanan, kemudian translate to English. Kemudian di sini kita pilih option, kemudian choose another language. Baru kita pilih di sini Indonesia. Kemudian translate. Oke. Nah, ini kan sudah dia bahasanya bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sih cara untuk membuat kelas. Kita tinggal pilih tanda plus di pojok kanan, kemudian kita buat kelas. Di sini ada hal-hal yang harus diisi. Ini adalah ornamen atau atribut-atribut yang harus kita isi dalam proses membuat kelas. Nama kelasnya, kelas saya mengajar di kelas 9 atau di kelas 7 lah dulu, kelas 7A. Kemudian untuk memudahkan siswa, seandainya Bapak Ibu banyak dari mapel-mapel lain menggunakan Classroom, nanti untuk memudahkan dalam sekali melihat siswa, kita tambahkan saja di sini mata pelajarannya, informatika. Kemudian pada bagian boleh diisi tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran isi lagi informatika. Terus di depannya saya kasih nama saya dulu lah. Ini ruang saya kosongkan. Kemudian buat. Oke. Setelah membuat kelas ini bisa kita lihat di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memodifikasi tampilan pada header di classroom kita, Bapak Ibu juga bisa pilih tema. Nah, ini pilih tema, mau diganti seperti apa. Misalnya ini saya pilih tema 1.
Kalau tidak mau diganti tidak masalah, ini tidak mempengaruhi, hanya mempercantik saja. Ya, nah, ini kelihatan nih. Kalau ini saya tutup, saya turun ke atas dulu. Nah, kalau dibuka lagi nih mata pelajarannya, ini nama saya masih salah. Saya edit dulu lah. Ini udah. Oke. Kemudian setelah itu kita akan membagikan. Setelah saya membuat kelas, kemudian tentu kelas ini harus ada muridnya. Cara membagikan kelas itu ada 2 cara. Perhatikan pada kode kelas ini. Ini kodenya ada 6 digit yang terkombinasi dengan angka. Kemudian di sebelahnya display atau tampilkan, kita klik. Nah, ini kan. Bapak Ibu bisa mengirimkan kode kelas itu dalam bentuk digit kombinasi 7 digit ini, atau kita bisa menggunakan salin link undangan. Nah, ini kalau salin link undangan ini tinggal kita klik. Kemudian misalnya saya akan kirimkan ke WhatsApp. Yang sebelumnya biar lebih mudah saya taruh di notepad dulu lah. Biar Bapak Ibu mengerti bagaimana cara mengkopinya kan. Ini salin link, kita klik salin link, terus kemudian cara ngopinya gimana? Cara ngopinya tinggal Ctrl V. Nah, inilah yang Bapak Ibu kirim melalui SMS lah mungkin, atau bisa melalui WhatsApp chat kepada siswa. Itu tergantung dari Bapak Ibu. Kalau seandainya ini sudah, kita akan melanjutkan lagi fitur dari Classroom. Ini kan buat kelas sudah. Kemudian di bawahnya ini ada link meet. Fungsinya link meet ini apa? Inilah keunggulan dari akun belajar yang sudah diberikan oleh Kemendikbud kepada kita para guru dan siswa. Dengan menggunakan Google Classroom ini akan secara langsung terintegrasi dengan Google Meet. Karena kita baru pertama kali membuat Classroom, otomatis kita juga harus membuat link untuk Google Meet. Caranya adalah dengan mengklik Google Meet, kemudian buat link Meet dan disimpan. Selesai. Otomatis jika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran akan menggunakan meeting atau menggunakan fasilitas Google Meet, Bapak Ibu tinggal mengklik ini saja dan siswa pun dengan secara langsung bisa melihat link atau tautan Google Meet yang akan kita gunakan. Tidak perlu setiap pembelajaran harus membuat link Meet-nya karena sudah terrangkum dalam Google Classroom, tinggal menggunakan saja. Misalnya ini saya klik, pasti dia langsung akan terkoneksi dengan Google Meet. Nah, ini sudah ada di Google Meet. Nanti tinggal proses, nah ini gabung sekarang. Dan proses meeting akan siap untuk dilakukan. Oke ya. Nah, ini sudah. Kalau seandainya sudah, sekarang saya masuk ke Classroom lagi. Untuk Classroom, apa sih sebenarnya hal-hal yang kita harus isikan di Classroom ini? Sama halnya seperti Bapak Ibu mengajar secara live atau langsung ke kelas, tentu Bapak Ibu harus memiliki beberapa persiapan. Salah satu misalnya persiapannya yang pertama adalah absensi. Yang kedua, Bapak Ibu harus memberikan materi. Yang ketiga, Bapak Ibu harus memberikan tugas. Dan yang terakhir, untuk proses evaluasi dari pembelajaran yang kita lakukan, kita bisa memberikan penilaian harian. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya yang pertama Bapak Ibu, kita langsung masuk ke tugas kelas. Kalau forum ini sama halnya, fungsinya adalah untuk memberikan beberapa informasi. Jika Bapak Ibu sering menggunakan medsos, ini tentu tidak asing lagi. Kita bisa memberikan beberapa pengumuman atau kita bisa memberikan informasi yang penting terkait tentang pembelajaran yang kita lakukan. Ini salah satu pertama saya tulis sajalah. Di sini kepada kelas 7A. Kepada semua siswa. Selamat datang di Classroom Informatika. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Oke, ini saya akan lakukan posting. Proses postingnya pun di sini juga ada banyak opsi, bisa memposting saat ini, bisa dalam proses posting itu kita akan jadwalkan kapan akan diposting tampilan atau informasi kita, atau kita bisa simpan dulu sebagai draft kalau seandainya yang kita umumkan ini belum final. Ini kalau saya rasa ini sudah final, saya pilih posting. Nanti siswa-siswa itu akan bisa memberikan komentar pada postingan yang kita buat. Ini dulu apa sih sebenarnya fungsi dari forum. Kemudian kita beralih untuk mempersiapkan segala hal dalam classroom. Yang pertama adalah kita klik tugas kelas. Di sini ada beberapa opsi. Ada buat, ada meet, classroom, dan ada file draft class. Ini keperluannya apa nanti kita akan jelaskan lagi. Yang pertama kita fokus dulu. Pertama kita akan membuat apa? Membuat materi misalnya. Kita pilih tambah buat. Kemudian pilih materi. Nah, yang akan kita uploadkan yang pertama misalnya materi apa? Di sini namanya misalnya materi hardware komputer. Oke, silakan di sini isi deskripsinya. Materi yang saya sampaikan. Menginformasikan tentang hardware pada komputer. Oke, misalnya ini. Kemudian di sini untuk memudahkan kita dalam proses pengorganisasian dokumen, kita bisa menambahkan topik. Buat topik, nama topiknya apa? Materi. Jadi segala hal tentang materi kita akan masukkan ke dalam topik materi. Sudah? Kemudian materinya mana? Materinya itu yang kita sudah pindahkan dari akun pribadi ke akun kita sendiri. Pilih tambahkan, kemudian pilih Google Drive. Kita akan mengambil file pada drive saya di akun guru belajar. Tadi kan sudah dibuat folder. Foldernya itu adalah keperluan classroom. Klik ya keperluan classroom. Kemudian saya akan masukkan ini filenya. Pengenalan perangkat keras atau hardware. Kalau seandainya sudah, kita mesti ngapain? Kalau Bapak Ibu masih bingung akan nambahin apa atau akan menambahkan beberapa file lagi, ini bisa juga ditambahkan lagi. Jangan dulu diposting, tidak masalah. Ini kita bisa lihat di sini. Bisa disimpan, bisa dijadwalkan sesuai dengan jadwal Bapak Ibu mengajar. Bisa kalau untuk saat ini langsung diposting bisa. Sebagai contoh saya akan langsung memposting saja. Tinggal pilih posting. Sudah. Setelah buat materi,
maka saya akan menginformasikan kepada siswa saya bahwa sudah ada materi yang kita sudah buat dan harap dibaca. Oke, kita masuk ke forum. Di sini sudah terlihat bahwa saya sudah memposting materi baru dengan namanya adalah materi hardware komputer. Saya akan melakukan proses pemberian informasi, yaitu silakan ditambahkan pada komentar. Silakan dibaca dengan seksama, misalnya gitu. Ini sudah. Nah, nanti siswa juga akan bisa melihat di sini komentar dari saya selaku guru di sini. Kalau Bapak Ibu ingin menegaskan lagi, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Saya sudah memposting materi tentang hardware komputer. Silakan dibaca dan jika sudah membaca, harap memberi komentar pada postingan ini. Nah, ini kita bisa mengajak siswa untuk berkolaborasi. Apakah siswa tersebut hanya sekedar lalu saja melihat classroom kita atau dia dengan cermat melihat apa yang kita postingkan. Nah, ini sudah selesai. Ini baru materi. Kemudian kita akan menambahkan kelas menambahkan absen pada kelas ini. Caranya adalah tambah buat. Karena ini absensi adalah kita meminta siswa untuk mengisinya, berarti yang kita buat bukan materi, tapi yang kita buat adalah tugas, penugasan. Di sini kita tulis absensi tanggal berapa atau absensi saja. Ini petunjuknya, silakan isi absensi sebelum pembelajaran. Nah, ini poinnya, karena ini absensi, saya tidak berikan poin. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan proses tenggang waktu dari pengisian absen. Mau diisi, nanti kalau terlambat dia akan terlihat terlambat. Ini kita fokus ke sisi guru dulu ya. Misalnya pengabsenan terakhir tanggal 19 misalnya. Topiknya kita akan buat topik lagi. Namanya adalah absensi. Kemudian kita tambahkan Google Drive-nya kita. Kita masukkan absensi dari Google Form. Nah, ini kan sudah disisipkan. Absensinya sudah dan sudah. Semua sudah. Kemudian kita pilih tugaskan. Oke. Nah, ini kita sudah memiliki dua file. Yang pertama adalah ini dengan title absensi. Yang kedua absensi, yang pertama adalah materi. Kita lihat di forum. Kita sudah memposting. Tugas barunya itu adalah absensi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar di sini nantinya. Absensi sudah. Kalau sudah absensi, setelah pembelajaran kita memberikan materi, saya akan memberikan tugas. Penugasan secara apa dulu ini? Penugasan baik bisa secara mandiri atau penugasan itu kita bisa lakukan langsung berkolaborasi. Kemudian caranya bagaimana? Tambah buat, kemudian kita berikan tugas.
Ini adalah penugasan. Kemudian penugasan apa ini? Penugasan hardware. Buat tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Misalnya ini seperti itu. Poinnya kita berikan poin karena ini sistem penugasannya adalah terukur dengan batas waktu. Saya misalnya berikan batas waktu sampai tanggal 20. Kemudian topiknya saya akan buat topik lagi. Di sini namanya penugasan untuk memudahkan saja. Untuk rubrik nanti saja kita pelajari. Kemudian saya akan sisipkan tugasnya. Tambah. Kemudian pilih upload, ini ada tugas. Saya sisipkan. Untuk tugas, Bapak Ibu bisa menambahkan atau membuat sendiri tugasnya. Sini buat, Bapak Ibu bisa menggunakan buat tugas yang ada di sini. Bisa menggunakan dokumen, bisa menggunakan slide, bisa spreadsheet, bisa gambar. Dan kita juga bisa menentukan jenis tugas seperti apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kalau hanya melihat file, berarti siswa hanya melihat soalnya, kemudian jawabannya siswa tersebut harus menguploadkan. Sedangkan kalau siswa dapat mengedit file, setiap siswa bisa melakukan kolaborasi di tugas ini. Tetapi kalau kita memilih buat salinan untuk setiap siswa, masing-masing siswa itu secara otomatis akan memiliki kopian dari template tugas yang kita berikan. Artinya, setiap siswa, jika saya memilih buat salinan untuk setiap siswa, siswa tersebut secara langsung memiliki LK masing-masing. Saya pilih ini, kemudian saya pilih tugaskan. Ya, selesai untuk penugasan. Kita lihat di forum lagi bahwa saya sudah memposting penugasan. Sudah. Dan berikutnya, kalau seandainya sudah, tinggal yang terakhir saya akan melakukan proses pemberian penilaian harian. Penilaian harian saya masuk ke mana? Saya masuk ke tugas quiz. Di sini saya tulis penilaian, mana dia? Judulnya penilaian harian pertama. Petunjuknya jawab soal dengan jujur tentang materi hardware misalnya. Nah, kita pakai poin batas waktu, misalnya batas waktunya adalah hari ini misalnya. Penilaiannya adalah hari ini, ya saya postingnya juga di hari ini. Kayak ini. Terus tanggalnya besok. Oh ya, sekarang tanggal 16. Ya besok sajalah. Ini misalnya. Terus di sini ada blank quiz. Berarti kalau blank quiz, Bapak Ibu harus membuat di Google Form ini. Kalau mau membuat langsung, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki soal yang sudah ada, ini kita silang, kita bisa tambahkan Google Form-nya. Tambahkan Google Form-nya, kemudian kita tambahkan ini. Tapi ingat, pada saat Bapak Ibu menambahkan Google Form dari drive kita, Bapak Ibu harus melihat settingan terlebih dahulu. Lihat settingan responnya apakah masih terbuka atau sudah ditutup. Itu kita kembalikan ke sedia kalanya agar siswa bisa menjawab dari penilaian yang kita buat. Ingat di sini import nilai, pengimportan nilai ini kita centang agar nanti nilai-nilai yang masuk di Google Sheet itu secara langsung bisa
terintegrasi ke dalam Google Classroom. Oke, ini kita pilih tugaskan. Klik tugaskan, selesai. Nah, inilah yang akan kita lakukan selama kita mengajar dengan menggunakan Google Classroom. Ini hanya dalam satu jenis topik, ada satu-satu. Topiknya materi ada satu, absensi ada satu, terus penugasan ada satu. Nah, ini penilaian harian saya lupa. Ini harusnya saya isi topiknya dulu. Nah, ini kan tidak ada topik. Saya buat topik. Di sini isinya penilaian harian. Oke, kemudian saya simpan. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa, dan siswa pun juga enak melihat bahwa untuk materi mana? Materi saja isinya. Untuk absensi, absen saja. Atau untuk penugasan saja. Untuk penilaian harian, penilaian saja. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah bisa nggak saya tidak mengikuti template ini? Tidak masalah. Karena Bapak Ibu bisa mengimprovisasi atau mengkreasikan terhadap kelas yang Bapak Ibu buat. Bisa saja pada saat pembuatan ini topiknya yang pertama adalah bab 1 gitu. Bab 1 di dalamnya ada apa saja? Ada materi, terus kemudian ada penugasan, terus kemudian ada penilaian harian, itu tidak masalah. Misalnya seperti apa? Kita buat aja contohnya ya. Saya buat tugas dulu. Saya buat tugas, ini tugas A. Tugas A, terus kemudian petunjuknya anggap sudah isi ya. Jawab. Misalnya, terus saya tambahkan lagi tugasnya. Ini saya tambah. Terus kemudian saya buat di sini topiknya misalnya apa sih? Bab 1 hardware. Nih, udah kan? Terus tugaskan. Nah, terus kemudian di bab 1 ini saya kasih tugas. Terus saya akan buat lagi materi kan, materi di bab 1. Ini materi itu kan. Saya tambahkan, saya buat drive, kemudian saya uploadkan. Di sini materi. Ini saya masukkan. Nah, kita lihat di topiknya. Kalau tadi kan topiknya itu adalah di materi, semua materi terangkum di sana. Tapi kalau Bapak Ibu akan membuat per bab, berarti materi ini bab berapa dia? Bab 1, masukkan ke hardware. Kemudian diposting. Dan seterusnya sampai ke penilaian harian. Nah, nanti jadinya seperti ini. Bahwa bab 1 hardware ada materinya, ada tugasnya, ada macam-macam di sana untuk bab 1. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat per kegiatan, itu tidak masalah, disesuaikan dengan keinginan dari Bapak Ibu guru pembuat classroom-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Sekiranya sudah jelas dengan deskripsi beberapa dari tool-tool di Google Classroom. Dan tutorial saya sampai di sini dulu. Ini adalah kita fokus dulu sebagai guru dalam proses pembuatan materi, tugas, maupun penilaian harian yang ada di Classroom. Dan ingat, dan yang terakhir, untuk mengecek anggota atau siswa Bapak Ibu, ini ada di sini. Ini Bapak Ibu baru sebatas guru saja, dan mungkin saya akan simulasikan saya akan menjadi di kelas, saya akan menjadi siswa di kelas saya sendiri dengan akun milik saya pribadi. Untuk mengetesnya pun juga Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Oke, diperhatikan di bagian anggota siswa ini sudah ada satu siswa yang masuk. Cuman bedanya
Kalau ini menggunakan akun pribadi, untuk kirim email ke semua wali ini tidak aktif. Kalau menggunakan akun belajar nanti dia aktif, tapi tidak masalah karena proses penerimaan akun belajar untuk siswa sedang dalam proses pendaftaran, kita tunggu saja, tapi kita bisa tetap menggunakan akun Gmail pribadi siswa, ya. Tutorial saya untuk bagaimana dari sisi guru membuat atau mengisi classroom, nanti saya akan berikan tutorial bagaimana dari sisi siswa untuk menjawab atau membuat apa-apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran dengan classroom. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti atas tutorial yang saya buat. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Tetap semangat dan salam bahagia.